Siapa yang nggak tahu brand coklat yang namanya Toblerone ya? Kayaknya nih spesial lah, semua orang tahu lah ya, apalagi yang pernah muda, pernah pernah Valentinean ya. Toblerone ini kan coklat untuk dikasih ke coklat spesial lah, dikasih ke orang yang disukai, digebet gitu ya. Nah, menariknya Toblerone ini lagi di persimpangan jalan gitu ya. Karena dia diminta untuk menurunkan satu komponen yang paling penting di packagingnya dia. Kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi brand coklat terkemuka dunia, Toblerone ini sedang berada di persimpangan jalan ya. Setelah dia memutuskan untuk, udah deh pindahin aja deh pabriknya dari Swiss ke Slovakia gitu ya. Yang akan dilakukan katanya akhir tahun ini, maka pemerintah Swiss bilang bahwa kalau gitu Toblerone harus mencabut ikon Gunung Matterhorn yang ada di kemasannya. Gunung Matterhorn ini kan ikonik banget, adanya di kota Zermatt. Di bawah Zermatt itu kota daerah untuk orang main ski, di mana bahkan nggak mobil-mobil listrik itu bukan cuma mendominasi, tapi memang cuma boleh mobil listrik. Jadi mobil-mobil berbahan bakar fosil nggak boleh masuk ke sana gitu. Nah, yang bikin dia unik bukan cuma karena ceritanya, tapi bentuknya pun unik karena sebagai gunung dia bentuknya lancip ke atas gitu. Jadi ikonik banget, dan sebegitu ikoniknya sehingga banyak yang khawatir bahwa ketika packaging Toblerone itu nggak boleh pakai icon Matterhorn ini, ada dampaknya nggak nanti ke bisnisnya dia gitu ya. Nah, beberapa pengamat marketing dunia tuh ikut sumbang pendapat ya. Ada kebagi dua lah ya tentang apakah ini akan punya dampak apa enggak. Ada yang bilang bahwa ini bahaya banget nih buat Toblerone, karena ini Toblerone itu udah diasosiasikan dengan si Matterhorn ini gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau soal rasa ya nggak ada, ya gunung tuh nggak pernah ada rasa gitu ya. Ya bebas aja, tapi itu udah deket banget gitu ya. Nah, tapi ada juga kelompok kedua yang bilang, dan nggak kalah keras, termasuk ada beberapa profesor yang emang garis keras yang bilang bahwa nggak bakal kenapa-napa, Toblerone akan baik-baik aja gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa orang beli Toblerone itu bukan gara-gara ada Matterhorn-nya. Bahwa orang habis itu bertanya-tanya, loh Toblerone sekarang kok nggak pakai Matterhorn ya? Itu mungkin terjadi, tapi bahwa orang akan berhenti beli Toblerone itu kemungkinannya kecil akan terjadi gitu. Nah, untuk membahas dampak dari hilangnya Matterhorn ini terhadap kemasan Toblerone, kita perlu ngerti dulu sebenarnya ya, otak kita tuh kerjanya gimana otak kita memproses kemasan. Dan pengetahuan ini bukan cuma bisa dipakai buat kasus Toblerone aja, tapi teman-teman juga bisa pakai untuk aplikasi gimana kita ngedesain kemasan, ngedesain logo, atau apapun brand aset kita sehari-harinya. Nah, selain seek pleasure dan avoid pain, otak itu juga punya ketertarikan atau punya kewajiban untuk conserve energi atau menghemat energi. Setiap otak memproses semua informasi secara intens, itu butuh energi yang besar untuk ngeproses ini gitu ya. Dan maka dari itu, otak itu menghemat energi dengan lebih banyak pakai mode autopilot. Maka dari itu banyak ya studi menunjukkan bahwa 90% dari momen kita hidup sehari-hari itu lebih banyak pakai autopilot. Autopilot ini adalah sesuatu yang di bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, itu disebut sebagai sistem 1 gitu ya, sistem 1. Jadi cara kerjanya adalah mengotomatisasi tindakan dengan mengandalkan database atau ingatan yang sudah tersimpan gitu ya. Nah, otomatisasi ini intinya adalah mindless action. Kita bisa berpikir tanpa memproses secara sadar di otak gitu ya. Dan ya kalau di sehari-hari kita bilangnya dia udah luar kepala gitu. Jadi luar kepala itu artinya kita bisa lakukan dengan cepat, nggak mikir gitu ya, jawab dengan spontan gitu ya. Dan ketika ini terjadi, maka goal untuk conserve energi itu bisa tercapai gitu. Nah, syaratnya untuk mode autopilot ini bisa dilakukan adalah memorinya udah kesimpan gitu. Dan memori di sini bukan cuma memori otak, tapi juga muscle memory gitu. Contohnya ketika kita belajar bahasa asing gitu, kita belajar bahasa Inggris, tahap awal mungkin
kita nggak punya memori untuk ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Terus habis itu kita mulai belajar grammar. Oh, kalau belajar bahasa Inggris ada grammar ini, kita harus tahu nih dan lain sebagainya. Nah, grammarnya udah dihafalin gitu ya. Artinya kita harusnya udah punya memori terhadap grammar tersebut, tapi belum tentu kita bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Karena ngomong dengan bahasa Inggris selain membutuhkan memori tentang grammarnya, itu juga membutuhkan muscle memory pada lidah dan mulut sebagai alat yang akan ngomongin, akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris itu tadi gitu ya. Bahkan ketika grammarnya udah apal di kepala, tapi tanpa muscle memory, maka mode autopilotnya belum bisa jalan gitu ya. Jadi intinya kita belum bisa luar kepala ngomong secara bahasa Inggris ketika muscle memorinya belum sinkron dengan memori yang itu tadi. Dan mode autopilot ini kerjanya itu dengan cara memprediksi dari keseluruhan gitu ya. Jadi dia nggak perlu ngelihat satu-satu karena udah tersimpan, makanya dia cuma lihat potongan-potongan informasi yang bisa dicerna lebih dulu, terus habis itu memprediksi ke depan. Maka dari itu kan suka ada tuh, ya termasuk kayak contohnya ini ya, ada tulisan di mana ada typo banyak gitu ya. Kita bisa dengan mudah baca bahwa ini sebenarnya kalimat ini ngomong marketing adalah sebuah disiplin ilmu yang tidak bisa dilepaskan dari disiplin ilmu lain. Intinya kan begitu. Nah, sebegitu hebatnya otak kita sehingga dengan mudah kita bisa mencerna kalimat yang banyak kesalahan tulisan itu tadi ya, banyak typonya. Karena otak kita ngeprediksi, oh ini tuh probabilitasnya kayak begini kalau dibandingin dengan database yang udah tersimpan gitu. Jadi otak kita melakukan prediksi setiap saat gitu. Diprediksi terus ketika kita baca kalimat, oh kira-kira ini akan kemana. Ketika ada salah ketik kita tetap bisa nangkap gitu ya. Termasuk ketika kita nyetir. Ketika kita nyetir yang bikin kita nggak nabrak itu bukan cuma karena kemampuan kita nyetir, tapi kemampuan kita untuk memprediksi, oh mobil depan tuh mau arahnya kemana. Sehingga kita harus goyangnya kemana. Kurang lebih gitu. Nah, ini juga sama. Hal yang sama kita lakukan dalam proses kita berhubungan dengan brand gitu. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan sebuah perusahaan bernama Sign gitu ya, menemukan bahwa manusia itu walaupun punya memori tentang sebuah logo ya, tapi akurasinya tuh ternyata rendah ketika diminta mereka untuk coba deh gambarin ya. Ada dua contoh, satu logo IKEA, ada logo 7-Eleven yang saya tunjukin sini ya, tapi yang mereka tes itu banyak logo. Orang ditanya, coba kamu ingat logo IKEA? Ingat, oke, coba gambarin ya, tanpa ngelihat logonya, coba kamu gambarin logo IKEA gimana. 7-Eleven juga sama. Dan hasilnya adalah sebagian besar orang salah menggambarnya. Dalam level detail, ini bukan masalah bagus apa jeleknya, tapi komposisi warnanya, pilihan warnanya, dan lain sebagainya itu ternyata salah gitu ya. Dari pelajaran ini kita mengambil kesimpulan bahwa memori itu secara sebagian atau keseluruhan itu sering diterima secara subliminal, dan itu yang membuat kita ketika harus ngomongin lagi kita nggak bisa mengartikulasikan itu dengan tingkat akurasi yang baik gitu loh. Gitu. Yang kita ingat itu sebenarnya garis besarnya aja, big picture-nya. Nah, hal ini pula yang bikin kita bisa tetap ngenalin karikatur, bahkan ketika karikatur komik ya, bahkan ketika detailnya itu punya level detailnya itu berbeda dengan photographic memory yang tersimpan di otak kita. Gitu. Jadi kenapa kita tetap bisa nginget ketika bisa ngenalin, bahkan ketika photographic memorinya itu berbeda. Ini berbeda sama photographic memory yang tersimpan gitu. Karena otak kita nangkepnya itu ya itu tadi, esensinya apa sih, garis besarnya apa sih, big picture-nya apa. Nah, dari sana ditarik lagi nih, saya udah banyak banget yang ngomongin soal otak ya. Sekarang kita tarik ke brand. Brand juga sama gitu ya. Ketika otak kita itu yang diingat itu, ketika otak kita kan kerjanya autopilot. Autopilot itu udah database. Database itu apa yang diingat? Nggak perlu super detailnya, tapi lebih kepada overall konsistensi dari big picture-nya aja itu yang dijaga. Sehingga kita dikasih ruang untuk main-main. Untuk bisa tetap ngedorong brand identity-nya, tidak di level detail, tapi di level big picture. Big picture-nya masih sama, tapi detailnya geser-geser sedikit boleh gitu ya. Jadi mode autopilot ini juga yang bikin kita bisa menghemat waktu ketika kita belanja di supermarket. Kita bisa scanning dengan cepat, pilih di luar kepala. Bayangin kalau kita pilih satu-satu, maka habis. Gitu ya. Karena yang kita lihat udah cuma big picture-nya aja, bukan hal sepelenya. Nah, yang ditakutkan sama orang-orang soal Toblerone dan Matterhorn-nya adalah kasus yang terjadi sama Tropicana jus. Jadi beberapa tahun yang lalu ada jus Tropicana, dia merubah packagingnya gitu ya. Dia merubah packagingnya yang secara desain jauh lebih bagus, jauh lebih artistik, jauh lebih modern dan lain sebagainya. Tapi yang salah adalah
Tropicana mempertahankan terlalu sedikit benang merah dari packaging yang lama ke yang baru. Yang dipertahankan hanya warna putih, orange, dan kuning sama hijau. Tapi sisanya itu elemen visualnya itu nggak ada satupun yang sama. Tipografinya berbeda, logonya berbeda. Tadinya gambar jeruk, sekarang jadi gambar gelas isi jus jeruk gitu ya. Dan akhirnya Tropicana ngerasain gimana kejamnya mode autopilot kita. Karena begitu packagingnya dirubah seperti ini, bahkan walaupun secara artistik bagus, orang gagal untuk mengenali ini di rak-rak. Akhirnya penjualan Tropicana jatuh. Karena gagal untuk dikenali. Orang jadi berpikir, oh sekarang nggak jual Tropicana lagi ya. Padahal masih ada. Nah, hal yang sama juga harus kita pegang ketika kita mau meremajakan logo gitu ya. Jadi ketika kita ganti logo, kita harus tahu konsepnya bahwa benang merah harus dipertahankan. Makanya kita lihat, kalau Pizza Hut ya, kalau lihat dari tahun ke tahun, sebenarnya setiap dia berganti logo, selalu ada elemen big picture yang dia pertahankan, sehingga orang akan nangkapnya, oh ini masih Pizza Hut yang sama, karena saya masih ngerasain feel yang sama, tapi dengan gaya yang sedikit berbeda, dengan detail yang berbeda. Gitu juga dengan Pepsi gitu, dia mempertahankan hal yang sama, detail-detailnya dirubah, sehingga orang tetap masih bisa ngenalin. Begitu juga dengan McD gitu kan, si Golden Arch-nya dipertahankan, warna kuning dan merahnya dipertahankan, dan lain sebagainya. Bahkan tanpa tulisan McDonald, orang masih tetap bisa mengenali karena memang itu dipertahankan. Nah, ada satu contoh yang ini secara perubahan logo, secara kalau kita ngomongin dari teori yang tadi saya omongin, ini terlalu beresiko, yaitu Lazada. Kita lihat perubahan logonya Lazada itu tidak ada benang merah yang dipertahankan di logo baru. Jadi orang nggak bisa ngenalin dengan mudah gitu. Nah, ini resikonya gede sekali yang bisa bikin orang tuh habis itu bisa aja kayak ini iklan siapa ya, kok saya nggak tahu ya karena logonya kok nggak dikenalin kan yang ini. Nah, itu dia, itu pentingnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari penjelasan ini, maka balik lagi ke kasus Toblerone gitu ya. Toblerone menurut saya harus hati-hati untuk ngilangin icon Matterhorn di kemasannya ya. Gitu ya. Kalau saya jadi brand directornya Toblerone, yang akan saya lakuin adalah saya lakuin research dulu untuk ngelihat apakah icon Matterhorn ini direkam oleh otak konsumen sebagai detail pendukung atau jangan-jangan ini sebagai komponen utama. Apakah dia direkam dari lebih banyak dari subliminal atau secara conscious gitu ya. Dan research semacam ini nggak bisa dilakukan dari kuantitatif atau kualitatif aja. Karena hal-hal seperti ini, brand memory dan lain sebagainya ini di level ini, itu udah ngelibatin otak bawah sadar, maka metode yang harus digunakan adalah biometrik. Saya akan rekomen pakai eye tracker dan juga implicit association test, IAT. Gitu, untuk bisa menggali reaksi autopilot yang lebih akurat. Nah, kalau ternyata dari research ini temuannya bahwa oh Matterhorn itu tuh cuma pendukung, maka kita bisa dengan lega hati ya udah deh tinggalin aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ternyata itu hal utama big picture-nya, maka resikonya besar dan ya Toblerone harus cari shape yang mirip sama Matterhorn mungkin atau cari sesuatu yang supaya itu bisa di retain ya, tetap dipertahankan dan orang nggak kehilangan recognizability terhadap packaging Toblerone gitu ya. So kesimpulannya brand appearance itu bukan melulu soal mana yang lebih artistik, tapi mana yang tidak mana yang lebih bisa dikenalin, mana yang secara konsisten itu bisa kerekam, recall sama mode autopilot sehingga bisa dikenalin, bahkan ketika konsumen cuma nangkep potongan awal informasi tersebut itu tadi gitu ya. Dan ini nggak terbatas hanya pada kemasan aja, tapi juga apapun yang diproses oleh otak konsumen gitu ya, melalui exposure dari brand asetnya, brand properties dan sebagainya. Dan kita harus lihat bukan di level detailnya, terutama ketika bukan big picture-nya yang di ini ya, tapi lebih kepada overall feel-nya gimana sih, overall mood-nya gimana sih, dan ketika itu masih bisa ditangkap secara subliminal, maka harusnya baik-baik aja. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.
Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.